sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada saat malam hari ini, malam yang ke-29 ya Pak ya, kita masih alhamdulillah diberikan Allah kesehatan, keimanan yang kuat, sehingga kita bisa berhadir ke rumah Allah ini dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka menyemarakkan atau menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat isya bersama, kemudian kita nantinya akan qiyamul lail bersama. Kemudian selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh di masjid kita ini atau di lorong kita ini. Yang saya hormati juga para ibu, ayah dan bunda sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah semakin ke ujung semakin banyak kemajuan di mana-mana masjid ibu, ya kan? Semakin ke ujung kita semakin banyak kemajuan, paling tidak sapnya maju ya Pak ya, banyak kemajuan. Alhamdulillah ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama ibu-ibu ya kan, semakin ke ujung bahwa semakin berat perjuangan ibu-ibu, karena memang di bulan Ramadan ini ibu-ibu lah yang sangat berat perjuangannya atau jihadnya ya kan. Sudah mulai bangun jam 3 atau mungkin sudah ada yang jam 2 malam ya kan Bu ya, jam 3 malam untuk menyediakan masakan makanan untuk bersahur keluarga. Kalau kami bapak-bapak nanti paling jam 4 baru bangun ya Pak. Begitu siap makan langsung, habis makan baru tidur lagi ya kan. Tapi alhamdulillah Ibu ya, kalau Ibu katakanlah menyadari ya bahwa ketika Ibu mensuguhkan satu gelas teh manis aja kepada suami, itu pahalanya 10 Bu ya kan, pahalanya 10. Siti Aisyah Bu, biasanya begitu Rasulullah katakanlah istilahnya keluar berdakwah, begitu pulang dia song-song di depan pintu, itu udah dapat pahala 10. Begitu dia buka bajunya dapat pahala 10. Dia kasih anduk suruh mandi Rasulullah, bajunya dia cium, ya kan, suruh mandi, habis itu kasih anduk, suguhkan teh manis. Baju suami cium sih. Nah, kalau begitu bahwa ketika nanti ibu katakanlah suaminya pulang dari
kerja song-song di depan pintu, iya kan? Buka cipika-cipiki kata orang sekarang, buka bajunya cium, bau apek lah, ya kan, terserah. Bau perengus lah, ya kan Bu ya. Bau badek lah. Karena kita tahu bahwa keringat suami Nabi itu wangi loh Bu. Nah, maka demen Siti Aisyah itu menciumnya. Nah, disuguhkan teh manis segelas itu pahanya 10. Lah kalau satu ceret Bu, ibu suguhkan, suaminya ada berapa pahalanya? Iya kan? Ya Pak ya? Itu baru segelas 10, ya kan? Kalau satu ceret berapa pahalanya dapat ibu? Di atas bawah, walitukmilu iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasa 29 atau 30, ya kan? Walitukmilu iddata walitukabbirullah. Ketika sudah sempurna, bertakbirlah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur, menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu, paling tidak bahwa puasa, saya berikan judul dalam hal ini, puasa mampu membangun insan paripurna. Nah, itu judulnya. Puasa membangun insan paripurna. Paling tidak bahwa kita selesaikan puasa ini nantinya, paling tidak 3 karakter manusia unggul yang bisa kita peroleh dalam ibadah puasa ini. 3 karakter insan kamil, 3 karakter manusia sempurna yang mampu, ya, atau yang terbangun dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah karakter takwa, bahwa ibadah puasa mampu mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa. Itu satu, ya kan? Sesuai dengan firman Allah, ya kan, apa katanya? Sudah populer di puasa ini, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan lewat ibadah puasa ini mampu mengantarkan kamu kepada orang yang bertakwa. Itu karakter yang pertama yang terbangun pada diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan mengikuti madrasah Ramadan ini. Apa ukurannya? Apa indikatornya kata orang sekarang? Bahwa paling tidak orang yang bertakwa itu ialah punya rasa empati yang tinggi. Ketinggian kan sih enggak? Ya Pak, ketinggian enggak? Bahwa orang yang bertakwa ini punya rasa kepedulian yang tinggi. Terutama orang-orang yang kaya, ya. Ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga kepada orang-orang yang kaya, bahwa di luar puasa saya yakin mereka tidak pernah lapar. Tapi lewat didikan puasa, dia lapar beberapa jam, kurang lebih 13 jam setengah, rasa haus kurang lebih 13 jam setengah, maka terasa baginya lapar itu tidak enak rupanya, ya. Lapar itu menyakitkan rupanya, ya. Maka terbangun rasa peduli yang tinggi pada dirinya sehingga dia mau membantu saudaranya yang kelaparan. Di ujung sana ada di panti jompo adalah banyak saudara kita yang kelaparan. Di ujung sana panti asuhan fakir miskin masih banyak yang kelaparan. Di ujung sana saudara-saudara kita di kolong jembatan masih banyak yang kelaparan. Maka terbangun rasa empatinya, terbangun rasa kepedulian sosialnya yang tinggi lewat ibadah puasa yang dia lakukan. Kenapa? Dia terasa lapar dan dahaga pada siang hari. Maka dia dengan senang hati, ya, untuk membantu saudara-saudara yang kelaparan. Kenapa? Lewat didikan puasa. Itu indikator orang yang bertakwa. Jadi rasa dermawannya lebih tinggi. Yang kedua, bahwa
indikator orang yang bertakwa itu bahwa dia punya kestabilan emosi yang tinggi, enggak gampang marah, penyabar. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Semarahnya kok sedikit? Ada gitu kan orang ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi lewat didikan puasa terbangun jiwa sabar pada dirinya. Terbangun bahwa dia mampu menguasai emosinya. Tidak gampang marah. Kata Allah dalam surat Ali Imran tadi kan, wal qaziminal ghaiz, mampu menahan amarah walaupun dia sudah pantas untuk marah pada kondisi itu. Itulah didikan puasa. Lah, kita sudah terhidang makanan di meja, kan gitu kan? Kalau belum beduk, kata orang Jawa ya kan, kalau belum maghrib atau azan, jangan sentuh ini makanan, jangan dicicipin ini makanan, ya kan? Tunggu tanggal beduknya atau tunggu jamnya, ya kan? Itulah didikan sabar. Dari mulai jam 5 umpamanya kita bilang sampai jam setengah 7 tidak boleh kita melanggar atau aturan main. Maka orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan emosinya, mampu dia bersabar pada waktunya, padahal kondisi itu sudah wajar untuk marah. Itu yang kedua, karakter orang yang bertakwa atau indikatornya. Yang ketiga, bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang yang mau minta maaf, mampu memaafkan. Atau dibalik, mampu memberi maaf, mau minta maaf. Sekarang kan ada juga kadang-kadang di kehidupan kita ya Bu ya, ada orang yang nggak pernah mau minta maaf atau nggak mampu memberi maaf, ya kan? Apalagi kalau dia sudah atasan, kepala dinas atau barangkali kepala BKM aja, masa aku minta maaf sama marbot katanya, ya kan? Gengsi dong. Aku pejabat, kepala dinas, masa aku minta maaf sama Pak Kepling? Ini sifatnya. Tapi lewat didikan puasa, orang yang bertakwa mau minta maaf dan mampu memberi maaf, mampu minta maaf dan mau memberi maaf. Ini dia. Paling tidak indikator orang yang bertakwa. Tepuk dada, tanya hati. Sudahkah saya begitu sementara Ramadan sudah mau berakhir? Sementara Ramadan ini sedang berkemas-kemas Bu, mau meninggalkan kita. Mari kita bermuhasabah diri. Di penghujung-hujung Ramadan ini, mari kita bermuhasabah diri. Sudahkah saya sabar? Sudahkah tangan ini di atas atau mungkin tangan ini masih di bawah? Sudahkah kita memberi kepada para fakir miskin atau masih meminta kepada orang lain terus menerus? Sudahkah mata ini tidak lagi jelalatan, terutama kami para orang laki-laki? Sudahkah mulut ini tidak lagi berbohong? Karena didikan puasa salah satu diantaranya adalah kejujuran. Tidak boleh berbohong. Ya kan? Ketika kita berbohong, nilai pahala puasa akan hilang. Di penghujung-hujung ini, mari kita bermuhasabah. Tuh, karakter unggul yang pertama yang dibangun lewat ibadah puasa yang akan mengantarkan insan paripurna pada takwa. Satu, itulah karakter yang pertama, takwa. Yang kedua, karakter unggul yang kedua ialah la'allakum tashkurun wa litukmilul iddata wa litukab
tashkurun, bahwa ketika kau sempurnakan puasa, kemudian bertakbirlah kamu atas petunjuk atau agungkan nama Allah atas petunjuk yang diberikan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang pandai bersyukur. Kan kita ini kadang manusia ini sulit bersyukur, ya kan? Hanya sebagian kecil. Allah sendiri mencap bahwa orang yang bersyukur hanya kecil sekali. Dikasih harta, kadang dia bermewah-mewah dengan hartanya. Kadang-kadang bersalah guna hartanya, dugem kadang-kadang dengan hartanya, iya kan? Dikasih jabatan, jolim dengan bawahannya, ya kan? Dikasih katakan nilai yang lain lagi, sombongnya bukan main. Padahal kita sudah tahu penguasa, contohnya Fir'aun, lenyap. Orang yang kaya, contohnya Qarun, lenyap. Apa sih yang dianggarkan dalam hidup ini? Maka kita harus bersyukur kondisi hari ini, ibu-ibu kita yang sini lah, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa kita paling lapar kan di bulan puasa doang. Iya bu, iya kan? Macam saya bilang tadi, saudara kita di panti asuhan itu, mereka terus didera kelaparan. Saudara kita di bawah kolong jembatan itu terus saja, bahkan mereka berkapan ya lapar ini hilang dari kehidupanku, sampai seperti itu mereka berpikir, ya kan? Sampai-sampai ada yang mengkais-kais makanan dari tong sampah pun hanya untuk makan. Sementara kita, ya kan? Sementara hari ini orang-orang kaya, ya kan? Dia ngomong, besok kita makan di mana? Di kafe mana kita makan ya? Ya kan Pak? Ya. Besok kita buka Ramadan di mana? Yuk kita di Ramadan Fair, ya kan? Yuk kita di Solo, yuk kita di sini. Sementara saudara kita, ya besok kita makan apa ya? Hari ini kita cuman buka segelas teh putih ya, sepotong ubi. Besok kita makan apa ya? Dengan kondisi kita seperti ini. Maka saya katakan tadi, wajar dan wajib kita bersyukur dengan kondisi kita hari ini, bahwa kita jauh di bawah sana masih banyak saudara-saudara kita yang jauh ekonominya lebih berkurang dari kita. Bersyukurlah. Allah menjanjikan dalam surat Ibrahim, apa katanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kau bersyukur, akan aku tambahi nikmatku, kata Allah. Tapi ingat, ketika kamu kufur, aku akan azab kamu. Inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Ayo Bapak dan Ibu, di penghujung ini implementasi rasa syukur kita, paling tidak kita harus membayar zakat untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, jangan lupa. 2 karakter ya. Kelamaan Pak. Yang ketiga, karakter yang ketiga paling tidak apa yang sudah terbangun lewat ibadah puasa, yaitu apa? Cerdas. Bahwa orang yang melakukan ibadah puasa adalah orang-orang yang cerdas. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan aku adalah dekat dengan dia. Uji budak watat da'i ijadaan, aku akan memperkenankan kalau dia meminta. Dengan catatan wal yastajibuli, perkenankan dulu permintaan
permintaanku, wal yu'minu bi, beriman dulu kepadaku, kata Allah, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Nah, inilah 3 karakter unggul yang dibangun lewat ibadah puasa atau lewat madrasah Ramadan dengan perangkat ibadah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat 3 karakter unggul itu di luar. Setelah keluar dari Ramadan ini muncul ruh baru yang mewarnai kehidupan kita, muncul karakter baru yang mewarnai kehidupan kita, bahwa kita sudah digodok lewat madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan karakter manusia unggul itu terbangun pada diri kita. Alhamdulillah, ya kan? Mari Ibu, di penghujung Ramadan ini, ya, kita bangun tengah malam, mari kita bermuhasabah. Sudahkah saya sabar? Saya katakan tadi, sudahkah saya dermawan? Sudahkah saya tidak merepet-merepet lagi? Sudahkah mata ini terjaga dengan baik? Sudahkah mulut ini atau lisan ini sudah terjaga dengan baik dan seterusnya? Ataukah sudah tangan ini terjaga tidak lagi mengambil milik orang lain? Atau sudahkah kaki ini tidak kita langkahkan ke tempat yang berbau maksiat? Mari kita koreksi diri, bermuhasabah di penghujung Ramadan ini, supaya mudah-mudahan 3 karakter unggul itu terpatri dalam hidup kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.